Halo sahabat edukasi, kali ini perkenankan saya untuk membagikan praktik baik tentang bagaimana memanfaatkan Canva dalam pembelajaran. Oh ya, perkenalkan, nama saya Rifa Rory, saya guru IPA di SMP Negeri 7 Manado. Selain seorang guru, saya juga mengemban beberapa tugas, di antaranya sebagai co-kapten Belajar ID, sebagai duta rumah belajar, dan sebagai sekretaris Ikatan Guru Indonesia Kota Manado. Nah, ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan saya jawab berkaitan dengan bagaimana implementasi Canva dalam pembelajaran, praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah. Yang pertama, bagaimana Canva dapat digunakan untuk menyampaikan instruksi di kelas. Nah, berbekal kemampuan TK saya yang saya dapatkan dalam pelatihan, webinar, saya mulai mengenal Canva, mengaplikasikannya di dalam kelas. Selain itu juga, kebetulan sekolah kami itu adalah sekolah penerima bantuan Chromebook dari pemerintah. Ada kurang lebih 45 Chromebook yang kami terima, jadi ini sangat membantu saya dalam mengaplikasikan Canva dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga sebagai co-kapten Belajar ID yang mendapat berbagai macam materi, terutama pengintegrasian akun Belajar ID dengan Canva. Selain itu, saya juga banyak mendapat materi tentang Canva karena saya sebagai duta rumah belajar, yang dimana nanti saya akan membuat kuis, membuat bahan tayang, membuat konten, itu dengan Canva. Ya, jadi, bahan tayang yang saya buat, yang saya harapkan akan ciptakan interaksi di kelas. Seperti ini contohnya, ini salah satu materi, yaitu sistem reproduksi pada hewan. Ini salah satu bahan tayang yang saya buat dengan Canva. Kemudian ada pertanyaan pemantik yang kedua, itu bagaimana Canva dapat digunakan untuk menciptakan interaksi di kelas. Untuk menciptakan interaksi di kelas dengan memanfaatkan Canva, saya membuat kuis. Jadi bahan tayang yang sudah saya buat tadi, dengan materi yang sama, saya lengkapi dengan kuis yang saya harapkan ternyata dapat menciptakan interaksi yang baik di kelas saat pembelajaran. Jadi siswa yang memiliki handphone bisa menggunakan handphone untuk mengerjakan kuis ataupun melihat bahan tayang yang sudah saya buat, dan siswa yang tidak memiliki perangkat handphone bisa menggunakan Chromebook. Untuk mengerjakan kuis atau melihat bahan tayang yang sudah saya buat. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana siswa dapat mendemonstrasikan pembelajaran dengan Canva. Jadi, siswa di akhir pembelajaran saya berikan tugas mereka membuat desain dengan menggunakan Canva tentang bagaimana hewan-hewan dengan cara perkembangbiakan mereka masing-masing. Ada yang secara vivipar, ovipar, ataupun ovovivipar. Kemudian setelah mereka membuat konten di Canva, mereka akan posting di Instagram. Ya, jadi mereka posting di Instagram dengan hashtag IPA kelas 9 SMP 7 MDO. Nah, dengan hashtag ini nanti saya akan cari di Instagram untuk melihat hasil-hasil karya mereka. Nah, ini ada hasil karya dari siswa dengan memanfaatkan Canva. Nah, ini saya hanya memberikan beberapa instruksi saja dalam menggunakan Canva ini. Saya demonstrasikan hanya beberapa menit saja dan mereka para siswa cepat sekali menangkap karena Canva ini sangat mudah. Jadi mereka saya masukkan ke dalam tim saya di Canva for Education agar mereka dapat memanfaatkan semua aset atau semua elemen yang ada di Canva. Ya, mungkin demikian yang bisa saya bagikan tentang bagaimana memanfaatkan Canva dalam pembelajaran. Saya yakin Canva ini sangat powerful karena akan membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Sangat-sangat sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saat ini.
Demikian, terima kasih dan salam pendidikan.